Halo semua, selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas tentang berita terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Diperkirakan jutaan honorer dan R5 berpotensi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berikut ini data lengkap jumlah honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, data resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan bahwa total jumlah honorer dan lulusan pendidikan profesi guru yang berpotensi diangkat menjadi P3K paruh waktu itu mencapai 1,363.983 orang. Jadi hampir seluruh tenaga honorer akan dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jumlah tersebut terdiri dari peserta seleksi yang tidak mendapatkan formasi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 dan tahap 2 serta seleksi CPNS tahun 2024. Jadi jumlah sebanyak 1,3 juta orang ini terdiri dari honorer yang mengikuti seleksi pada seleksi P3K tahun 2024, baik yang dilaksanakan pada tahap 1 maupun tahap kedua serta seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Sehingga dengan demikian, rekan-rekan yang telah mengikuti seleksi ASN baik P3K maupun CPNS untuk formasi tahun 2024 itu hampir diperkirakan aman dan dipersiapkan untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, diperinci dari seleksi tahap 1, jumlah honorer R1 itu berpotensi diangkat menjadi P3K paruh waktu sebanyak 2.584 orang ya. Kemudian R2 lumayan banyak, yakni 43.893 orang. Jadi ternyata untuk seleksi P3K tahap 1 honorer R1 juga masih ada ya. Honorer R1 masih ada sekitar 2.584 orang. Sementara untuk kategori 2 itu ternyata masih banyak yang belum mendapatkan formasi untuk seleksi P3K tahap 1. Jadi rekan-rekan kategori honorer kategori 2 ini ternyata masih ada sekitar 43.895 orang yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahap 1. Dan terbanyak yakni R3, yakni honorer yang telah terdata di database BKN untuk seleksi P3K tahap 1 itu mencapai 613.531 orang yang akan dipersiapkan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, adapun dari seleksi P3K tahap 2, peserta yang berpotensi diangkat menjadi P3K paruh waktu dari R3 sebanyak 157.899 orang. Jadi ternyata untuk tahap kedua, honorer yang terdata di database BKN masih banyak yang belum diangkat pada seleksi P3K tahap 1. Jadi masih mencapai 157 orang ya, 157.899 orang maksud saya. Sedangkan untuk kategori R4, honorer yang tidak terdata di database BKN dan memiliki masa kerja minimal 2 tahun itu mencapai sekitar 461.310 orang, serta R5 juga lumayan banyak, yakni sebanyak 30.944 orang. Jadi rekan-rekan sekalian, dari R3, R4 maupun R5 ini nantinya tetap akan dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu dan dikembalikan masing-masing kepada pemerintah daerah dan instansi. Nah, tercantum juga untuk kode TMS atau tidak memenuhi syarat sebanyak 1.179 orang. Diketahui sendiri bahwa TMS itu artinya adalah
tidak memenuhi syarat, sedangkan APS artinya atas permintaan sendiri mengundurkan diri. Jadi sebanyak 1.179 orang yang berkode TNS maupun APS atas permintaan tersendiri. Artinya mereka ini mengundurkan diri. Kemungkinan memang untuk honorer yang lulus P3K itu diketahui masih banyak yang mengundurkan diri. Nah, kemungkinan mungkin disebabkan oleh tempat tugas yang lumayan jauh dari rumahnya. Nah, adapun honorer yang ikut seleksi CPNS tahun 2024 tetapi tidak lulus itu mencapai 52.641 orang yang dimasukkan juga sebagai kelompok yang berpotensi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, sehingga total potensi P3K paruh waktu itu sebanyak 1.1.363.983 orang. Nah, ini adalah jumlah honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, menjadi persoalan sebenarnya rekan-rekan honorer ini datanya kan sudah ada di database BKN. Jadi BKN sendiri sudah merilis sebanyak 1.363.983 orang. Yang menjadi persoalan Kemenpan RB maupun BKN tetap menunggu usulan formasi dari pemerintah daerah, ya. Jadi yang ini yang menjadi persoalan. Jika memang datanya sudah ada, kenapakah harus menunggu formasi kembali? Apakah memang formasi itu nantinya hanya berfokus kepada penempatan ataukah seperti apa? Karena jika memang kita merujuk dari data, sebenarnya datanya sudah ada dan masing-masing data ini sudah lengkap dengan formasi jabatan yang telah ditetapkan. Perlu juga diketahui bahwa dalam acara sosialisasi ini terungkap bahwa pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu juga berdasarkan urutan prioritas, yakni R1, R2, R3, R4, dan R5. Jadi aturan prioritas ternyata masih diberlakukan di dalam pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Apakah dengan demikian masih ada keraguan dari pemerintah untuk mengangkat seluruh honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K paruh waktu menjadi P3K paruh waktu? Tentu kita akan tunggu nantinya kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu ini. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.